Sobat Kelas Garasi, nih alhamdulillah nih hari ini saya bersama salah satu living legendnya Kota Bandung untuk fotografi. Nah, saya bersama Tante Ingrianti. Orang ingin Tante Yonas ya? Boleh. Tahun ini Yonas itu udah berusia 44 tahun. Iya. Betul ya? Ya. Nah, dengan usia yang luar biasa sangat senior gitu. Boleh dong cerita sedikit buat teman-teman di Kelas Garasi ini, awal mula Yonas seperti apa sih? Iya. Awal mula banget kan tahun 81. Sebetulnya pernikahan dengan usia muda, masih bingung kan cari keuangan. Okay. Dulunya sebelumnya Jonas, itu join dengan temannya, tapi maksudnya nggak panjang. Putuslah itu hubungan itu di tahun 81 dengan namanya anak muda kalau ngegrup-grup pasti apa? Ada sedikit pinjaman bank. Oh, gitu. Nah, jadi pada waktu dibubarkan bisnis foto itu bukan mulai dari nol, Jonas mulai dari minus. Oh, dari minus? Iya, karena perusahaan sebelumnya waktu umnya bujangan, join dengan temannya. Ya biasalah kadang-kadang tidak sehat keuangannya. Ya kita kembali nggak punya tempat lain. Saya hanya punya rumah di Batik Jonas. Itu pun rumah yang masih dalam keadaan cicilan. Jadi bukan rumah lunas. Jadi dengan rumah yang masih nyicil, dengan pulang ke Batik Jonas dengan membawa buku-buku utang ya sebetulnya Jadi akhirnya rumah itu dijual dulu untuk menutup bank. Karena saya prinsipnya udah nggak punya siapa-siapa. Kan kalau udah menikah kan nggak enak. Masa kembali lagi ke orang tua, minta tolong kan udah nggak lucu. Berani nikah, berani melangkah, berani tanggung jawab itu kan. Jadi ya udah saya hanya ya kalau mau dibilang mah udah meraung-raungnya cuma sama Tuhan waktu itu ya. Tuhan tolonglah supaya saya nggak punya utang, nomor satu itu. Supaya lancar semuanya ya kan. Kalau nggak bingung. Jadi rumah itu digadaikan untuk semuanya menutup bank. Semua utang-utang yang dihasilkan dari bisnis sebelumnya ditutup semua dengan itu. Saya hanya mulai start di Batik Jonas dengan lokasi yang katakanlah bukan untuk bisnis ya, tapi dengan seada-adanya. Waktu bubar itu bawa beberapa mesin untuk mulai start dengan produksi di Batik Jonas 17. Tapi memang dari awal tuh sudah fotografi Tante? Umnya sudah fotografi, padahal umnya tuh latar belakangnya dokter hewan. Oh, dokter hewan? Ya latar belakangnya lulus dokter hewan, tapi dia senangnya fotografi memang. Kekuatannya di teknis kalau dari dokter hewan ya? Iya, Tante sekolah hukum juga tidak selesai karena hobinya fotografi. Jadi sama-sama hukum ya? Hukum, tapi tidak lulus ya, lolos. Hanya sampai sarjana muda dulu. Iya. Jadi mulailah tidak punya apa-apa dan tidak punya apa-apa, punya cuma satu kesamaannya yaitu hobi foto. Jadi dari hobi ya, berawal dari hobi jadi bisnis ya? Kan dulu Tante waktu sekolah di hukum itu, saking nggak begitu tertarik dengan kuliah di hukum, saya ngambil sekolah-sekolah fotografi sama Profesor Sularko zaman dulu. Zaman dulu kan di jalan, dia sendiri juga profesinya dokter gigi. Iya. Sekolah semua dari mulai hitam putih sampai belajar lensa, belajar lighting, belajar apa. Saking sebenarnya mau melarikan diri dari sekolah hukum. Iya. Ya mulai dari situ. Terus sesudah masuk ke dalam rumah tangga dan nggak bisa apa-apa saya, nggak punya apa-apa. Sekolah nggak selesai, siapa yang mau terima saya? Nah akhirnya mulai menggali passion saya di mana. Saya merasa melakukan apa-apa dan tidak sampai itu baru namanya passion. Ya kan? Jadi aku nggak punya modal lain, udah mulai lagi dari foto. Tadinya Tante kan habis sekolah di Sularko, pengen praktek kerja ke perusahaan itu yang bubar. Namanya apa Tante, masih ingat ya? Alfa Foto. Alfa Foto? Iya. Jalan Sunda dulu. Alfa Foto Jalan Sunda. Jalan Sunda zaman baheula. Tahun, kalau ini kan berdiri tahun 81. 81 berarti Alfa Foto sudah di Batik. Itu kan dulu udah generasi sebelumnya kan? Angkatan 70-an. 70-an. Tapi saya nggak ada di situ. 70-an Alfa Foto ini Yonas 81 mulai ya? startnya Jonas ya ini di sini. Nah, yang dijadikan tanggal 2 bulan 2 itu? Pertama kali yang ngetok itu namanya Bapak Nana, sekarang udah jadi profesor, dosen geologi. Dia yang membawa murid-muridnya untuk teman-temannya geologi kan zaman dulu geologi sering bikin laporan yang harus foto-foto. Tante bikin terobosan 3R kan mahal, saya bikin 2R. 3R dibagi 2. Buat laporan-laporan. Jadi dari situ populer awalnya dengan murid-murid dari geologi. Awalnya geologi ya? Geologi. Dia sering cetak? Yang ngetok pertama kali fotonya nggak ada ya bisa sayang ya? Iya. Oh jadi mereka tuh buat nyetak foto itu? Buat cetak foto awalnya. Awalnya. Habis cetak foto kan tugas kuliah gitu?
tugas sekolah. Kalau geologi Tugas kan kuliah. laporan ke gunung-gunung tuh, terus motretin Jadi batu-batuan. bukan orang ya? Bukan kayak gini buat orang bukan. semua. Pertama kali batu. Jadi mau Iya, cetak jadi batu ya? cetak batu rata-rata. Cuman kan karena tempatnya jauh, saya selalu batu kan kritis tuh, mesti bagus ini itu. Dari situ, dari murid-murid geologi itu berkembang biak macam-macam. Terus awalnya studio juga dari mereka juga. Tante saya wisuda, sampai waktu wisuda tuh ada salah satu dari murid wisuda aja saya udah lebih dari saudara dikasih undangan, tante datangnya ke wisuda saya sampai segitunya. Iya. Jadi akrab banget, kedekatan. Terus mulailah saya buka studio, itu pun disuruh oleh konsumen sebetulnya. Oh, bukan karena lihat ada challenge apa, tapi konsumen nyuruh karena konsumennya kan saking akrab sekali anak-anak geologi. Tante punya tempe silakan makan tempe, tante punya tahu silakan makan tahu. Tante kos-kosan saya ledengnya mati bisa numpang mandi boleh, gitu aja hubungannya. Terus belum dapat kiriman, tante bayarnya nanti boleh, pokok semua boleh. Dan tokonya tante dulu dibuka 24 jam kesannya ya. Karena misalkan kepepet nih, kepepet, iya kayak warung. Kepepet tante baru bisa beli film sekarang. Bawa dulu ya, boleh. Diketok pintu saya jam 5 pagi, tante puntennya mau ngambil film, karena kan dulu kan nggak ada digital. Motret harus ada film. Mau berangkat ke lapangan. Jam butuh 5 film diketok, gitu ya? Jam 5 diketok buka, jam 11 malam diketok buka. Awalnya sebetulnya apa ya? Karena kan dulu punya prinsip, karena saya dengan suasana lokasi yang juga jauh, nggak punya apa-apa lah katakanlah. Jadi saya cuma satu, ada di kepala saya, menolak konsumen tuh udah bersyukur ada konsumen mau datang. Menolak konsumen dengan kebutuhan yang saya masih bisa, menolak hukumnya haram. Jadi semua yes. Kepentingan gue pribadi, saya ditiadakan lah. Ya. Awalnya itu, jadi saya bisa, tante, cetakan bisa ditunggu, bisa. Uangnya minggu depan bisa. Luar biasa. Oh jadi tanggal 2 bulan 2 2021 itu diketok pertama oleh Bapak Nana. Sayang nanti fotonya kita pajang. Terakhir dia udah profesor doktor juga, kalau foto-foto masih sama saya. Iya, geologi. Nana siapa ya namanya dia? Pak Nana ya pokoknya ya. Iya. Nah, kemudian setelah tadi ada desakan desakan buat bikin studio, apa yang kita lakukan? Ini menarik, itu satu studio kan jarang. Iya, tapi kan waktu saya sekolah di Sularko itu kan saya belajar semua. Dari lighting sampai mengembangkan hitam putih, sampai bleaching, develop, semua belajar enlarger karena saking mau lari dari sekolah hukum. Iya. Jadi semua detail saya pelajari. Nah, sebenarnya umumnya kan kekuatannya teknis. Saya kekuatannya memang senang fotografi. Jadi tante jaga gawang di toko, sembari motret, sembari ini, sembari itu. Makanya dulu di kolong kasir kan sendirian. Semua sendiri ya? Sendiri. Umumnya diproduksi, nyetak, ada satu si karyawan. Tapi kan saat itu dulu studio foto belum banyak ya? Belum banyak. Dan masih tradisional ya, yang foto itu harus mahal. Zaman dulu tuh kan, sorry, studio-studio lama kan mahal. Betul. Nah, tentu strateginya apa? Strateginya murah. Studio tidak mahal. Iya. Dulu malah terkenal berapa ya, 5.000 4 kali foto atau apalah kira-kira. Itu pokoknya sangat bersaing aja harganya. Iya. Karena saya selalu tahu diri, lokasinya tidak bagus. Lokasinya di perumahan. Nggak semua orang. Zaman dulu kan Sukaluyu dibilangnya jauh ya. Iya, benar. Karena itu kompleks perumahan pertama di Bandung. Iya. Garasi dulu juga. Garasi sampai akhirnya kamar menjadi tambah kecil karena buat stok barang lah, ini itu. Tapi prinsip yang saya terapkan, sebisa mungkin dalam keadaan susah apapun, saya selalu mencoba nggak ngeluh. Gini aja terus. Lakukan. Karena pada waktu mengeluh, saya kayak kehilangan power motivasi gitu. Kerja saya. Yang gua bekerja ya. Jadi lama-lama fokus dengan kesulitan. Saya mau pokoknya 24 jam yang tarik napas, lakukan. Itu sih sebetulnya yang harus. Banyak anak-anak sekarang ada ruang curhat. Nggak semua curhat bisa bawa positif. Kira-kira gitu kalau saya jalani. Iya. Ya begitu, rasa negatif nih nggak bikin saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Cut, coba cut. Fotografer semua juga saya selalu motivasi, ayo. Semua orang pasti punya bisa. Jadi kadang-kadang saya yang sekolahnya tidak lulus ya, keuangannya minus bahkan ya. Tapi saya mencoba pada waktu itu siapa yang bisa memotivasi diri, ya diri sendiri. Saya selalu, biarpun saya cuma punya kebiasaan motret, tapi saya terus bor itu sampai ketemu golden dalam dirinya masing-masing. Setiap orang sebenarnya punya tambang emas, cuma kalau mau ngebor nggak kuat, capek nyangkul lah. Iya.
Nah, aku sesudah usia sekarang saya baru tahu, oh semua orang dilahirkan ke dunia itu pasti sudah dikasih yang namanya kotak bekal. Mama kita aja kalau sekolah pasti bawain kotak bekal kan? Kotak bekal ya. Uang saku bahkan, ya kan? Nah, saya pikir pada waktu saya diturunkan ke dunia, apa sih kok sampai susah sekali, misalkan kadang-kadang pikir begitu pada waktu ekonomi hancur, rumah tangga juga masih muda, belum bisa ini ya. Saya pasti Tuhan kasih saya kotak bekal. Nah, bagaimana saya membuka kotak bekal itu? Nah, kotak bekal tadi ditularkan nggak ke putra-putri tante? Ditularkan, tapi nggak semua orang punya daya daya maksimalkan apa yang didengar kadang-kadang gitu. Jadi aku balik lagi, ya udahlah, tiap orang kan punya yang terbaik buat dirinya sendiri. Punya passion masing-masing ya? Punya passion masing-masing yang belum tentu sama dengan papa mamanya. Okay. Nanti kan ada kesulitan yang membentuk, atau kebaikan orang yang membentuk dia, betul. Atau kesempatan-kesempatan ketemu siapa menjadi sesuatu gitu. Adaptif ya. Iya. Zaman handphone sekarang kan. Iya, betul. Zaman orang makin cepat buat belajar motor tadi saya bilang. Iya. Nah, kalau Yonas menghadapi itu gimana tuh? Saya bersiasat agar orang-orang udah main handphone, orang mulai ke teknologi. Apa yang Yonas kerjakan? Yang bersyukurnya seluruh dunia itu kan manusia mukanya beda-beda. Iya. Nah, jadi di situ bagaimana menampilkan orang dengan misalkan berfoto keluarga. Dia harus mengekspresikan ini foto keluarga gitu. Bukan foto kayak dihukum, kira-kira gitu. Jadi ada emosi yang selalu saya masukkan ke dalam setiap nilai foto. Itu yang beda ya. Misalkan wisuda kalau misalkan fotografernya misalkan ya tidak ngatur sampai mimik dia yang bangga, dia harus dikeluarkan. Jadi kita tangkapnya bukan cuma fisik tapi momen. Ada emosi di situ, ada emosi. Dia lagi bangga, ada wedding, lagi bahagia gitu, ngerti kan? Berarti tante kalau ngajarkan ke yang motret tidak melulu urusan teknis tidak, tapi tadi bagaimana? Menangkap momen terbaiknya dia. Itu psikologi ya? Iya betul, ya kan? Kan orang biasa kalau sekolah foto biasanya sibuknya dengan apa? Belajar teknis biar lighting, bagus pencahayaan. Iya betul. Padahal tidak selalu itu. Tidak selalu, karena kan yang potret orang. Ya. Kalau kamu pemandangan itu full, kamu ini sendiri ya, mencari karya sendiri. Kalau manusia kan beda hidup, apalagi gampang, suruh senyum dia senyum. Tapi bagaimana saya mentransferkan spirit, kamu lagi happy loh, wisuda, misalkan gitu. Ya kan, bukan sekedar dokumentasi, sibuk dengan teknis. Teknis mah ibaratnya itu mah basic ya, di mana itu harus kamu makan. Jadi apa yang tante biasa kasih masukan buat karyawan biar dia bisa menangkap emosi orang gimana? Terus kalau kita kan awalnya memang semuanya studio ya. Jadi studio itu dengan ruang yang terbatas, bagaimana orang-orang yang mau difoto itu nyaman dulu bersama Anda. Karena Anda akan menjadi sutradara sebagai fotografer, bukan cuma pinter kamera, tapi Anda sutradaranya, yaitu mengatur orang bisa senyum, mengatur orang bisa mengeluarkan ekspresi terbaiknya. Itu ada orang khusus atau si fotografernya? Fotografer harus belajar. Fotografer atau multitasking itu benar. Iya, ya kan? Non teknisnya. Iya, kayak sekarang misalkan kamu senyum, nular kan? Pasti yang diajak senyum dia senyum. Kalau kita lagi situ, makanya di sini dilarang stres. Fotografer itu harus fun ya, harus bahagia. Harus fun. Nah kebetulan juga saya bikin metode fun tante. Oh iya betul. Jadi fotografi is fun. Iya betul. Fun, tapi fun itu singkatan tante. Iya. F-nya fokus, harus jelas cerita, teknis. Iya. Punya unpredictable, harus berbeda. Iya betul. Penampilannya. Padahal N-nya tuh naratif tante, harus ada ceritanya. Iya. Nah ini diterjemahkan dalam bahasa yang benar. Kalau tante masa ininya. Jadi relate nyambung gitu tante. Iya betul. Benar. Nah sekarang ada adaptasi gimana? Itu tadi kan kita bicara masalah bagaimana emosi dan lain. Saat ada self service kayak gitu. Ada konten. Ini memang di ini disiapkan kalau kayak ini gini-gini. Disiapkan supaya mereka bisa pilih paket sesuai dengan keinginan. Misalkan ada yang pengen keluarga besar, dia akan pilih paket yang bisa untuk besar. Misalkan yang sendirian, yang berdua, yang apa. Jadi kita bikin menu-menu di mana dia bisa pilih sesuai kebutuhan. Ya, mau dilihatin kapan-kapan boleh. Jadi ini buat jadi mereka datang dia bisa pilih. Anak sekarang kan senengnya nggak pengen dibantu tuh, pengennya kayak gadgetnya pinter-pinter. Jadi kita kasih self service begini supaya dia bisa milih sendiri. Ini juga sama ya, reservasi. Sama. Saat ada beberapa komputer tuh memang semua bisa itu ya. Bisa. Sendiri. Di sana mungkin tante ya. Di sana ya. Jadi kalau buat kayak handphone buat apa tante mau nggak mau adaptif juga ya, harus menyesuaikan ya. Iya. Kalau perkembangan teknis kan kita nggak bisa say no, nggak bisa itu mah
kita mah kuno nggak bisa gitu. Karena nggak bisa ya? fotografi itu dengan teknis kan nempel banget ya. Iya betul, sangat Nggak teknis bisa- sebetulnya. Iya. Jonas tuh paling berat waktu dari mulai analog menuju digital. Nah itu perubahannya gimana? Loh, tuh? perubahannya, cara iya. adaptasi. Untung umnya kalau perkara teknis dia paling Iya. kuat. Oh, iya, Jadi iya. dia orangnya bisa memprediksi, ini nanti tahun depan film bakal hilang. Orang masih belum begitu sadar, masih nyaman dengan film kan. Ternyata kedatangan digital lebih cepat dari diprediksi. Customer nanti tinggal pilih paket-paketnya mau ada foto keluarga, Oh, foto ini. grup. Ini mah udah by system ya di sini? Udah by system. Ya. Langsung touchscreen. Misalnya mau foto wisuda, ambil paketnya mau yang frame-nya banyak, biasanya dapatnya tinggal pilih. Frame-nya banyak. Dari sini juga ada kalau misalnya lagi ada promo Wisuda, remaja, anak-anak, prewedding, betul. pas foto, selfie. Oh, ini memang kategorisasi yang orang-orang umum sini ya? Umum Ya. ya. Oh, Biasa keren kan konsumen keren. datang biasa pilihannya apa sih? Bawa keluarga kah, mau pas foto kah, mau bawa anak kah? Berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya mereka ya. Nah, teh sempat itu nggak? Sempat lihat database nggak? Itu ada berapa juta orang pernah difoto sama Yonas? Kita ada datanya, cuma Iya. kalau Nggak tahu ya? sampai Belum berapa juta disurvei. belum Berapa di- ratus, ya. ya. Tapi Misalkan- kita sudah mulai ketika sudah pakai sistem ini Pak, datanya sudah bisa kita ambil. Bisa diolah ya, Kita bisa punya diambil. mega data, betul. Oh, mega data. Dari customer-nya. Oh, pejabat-pejabat tuh pasti udah wajib ya sini ya kayak foto Iya. di Cuman kalau foto. pejabat biasanya ada jalur khusus ya kan. Iya, 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 iya. Kadang-kadang kita datengin, kita yang ke sana. Iya iya iya. Oke, berarti memang di sini adaptif ya untuk teknologi karena kan tadi kan bilang bahwa urusan teknis sama Om ya kayak gini-gini ya Iya, iya, iya. diadaptasikannya, Nah, ini adaptif. pengembangannya di bawah Pengembangannya Om, ya. tapi punya tim juga lah yang baik-baik semua. Iya iya iya. Ini kalau print sendiri ada print digital sendiri, print sendiri. Print sendiri. Ngedit Ada, itu ya, ada, ngedit ya. iya. Oh itu ngedit. Mereka edit-edit. Edit-edit Oh. sendiri, pilih-pilih gambar kan kita ada apa kan foto Iya, ada self-foto. Ini tuh ya. Oh ini ya. Ikutin nih perkembangan masa kini. Iya. Makanya jadi ngikutin semua gitu. Instan. Memanfaatkan. Oh ini. Jadi dengan tab ini customer filenya masuk, Pak. Habis itu dia mau edit, mau di cropping, mau pakai tag Di sini? Nanti langsung keluar dari mesin. Oh langsung Bisa ditunggu printing sendiri. instan, Oh iya. beres aja. Lokasinya. Oh Dropbox Google. Oh kita juga bisa Google ya Iya. masukin sini. Jadi kita bisa bikin bawa file ya sebetulnya. Selain Bawa foto file di masuk sini, sini. Bisa bawa file sendiri. Oke jadi semua layanan buat foto zaman sekarang yang Iya. simple ya. Self foto ada Eli. Ya, Oh, sahabat kita masyarakat nggak mungkin ke orang self tuh. foto. Semua TikTok self foto. Kita juga ada ini ya. Biasa kan foto box ya, tapi Foto box, di ya, sini foto box kayaknya ada juga di depan ini yang self foto. oh self foto ya. Kelebihannya di sini, self-fotonya ruangannya besar. Oh ini ya. Iya. Ini juga sama? Iya, Sama. Iya. Oh iya ini Jadi besar ya. kadang-kadang habis foto keluarga yang formal, Oh. fotografer dia pengen hura-huraan dia masuk ke sini. Sendiri. Oh jadi nggak ada fotografer sini ya? Nggak ada. Nggak ada fotografer langsung difoto. Iya iya keren keren. Yang atas ini ada. Oke. Lihat situ ya berarti ya. Iya. Maju Oke. nih, biar mukanya gede-gede. Nah gitu. Oh nah gini. Hmm. 3 2 1. Belum sudah. Sudah luar biasa. Makanya ini semua industrialnya ini bisa dipakai buat foto. Iya, dipakai buat foto. Jadi Iya. tangga ini pun bisa dipakai foto. Iya, ibarat betul. kata. Itu yang gitu Nah ini kan juga dengan bisa dianggap dengan sebagai- tempat yang ini juga tadi sebenarnya ke karet ya katanya. Iya, karet. Itu tadi ini asli enggak? Asli katanya itu luar biasa ini. Berarti kan kalau ini tempatnya banyak, ini Iya. itu tuh butuh buat saya sih pikirannya tim tante Yonas teh luar biasa. Ayo, Nah bisa seperti sekarang itu gimana mempertahankan semangat tim, mempertahankannya kreativitas mungkin ini ya. tim. Satu punya tim ya di mana di sini aja punya tim yang sering pakai ngobrol, pakai TikTok. Ke depan apa sih, gimana sih supaya kita tetap eksis gitulah kira-kira. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa udah jadi Mohon. bisnis ditinggalin aja seperti pabrik. Iya, Tapi iya. bukan pabrik. Saya bilang saya tidak memproduksi apa-apa. Oh, Saya oke. sebetulnya tetap masih bergerak di bidangnya jasa kan. Jasa. kita mah.
Nah, saya kembali ke Tante yang cerita tadi Tante. Ya. Jadi kan untuk membuat tim yang seperti tim sekarang dari Yonas 44 tahun itu udah buat saya luar biasa gitu. Nah, jadi Iya, banyak anak cuti. bagaimana betul Tante menjaga itu semua gimana Tante? Menjaga itu semua kan Dia apa tuh? berkumpulnya orang itu berarti misalkan ada 10 orang, berarti 10 karakter sebetulnya. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita memimpin kalau misalkan mau kita punya goal, kita nyamain dulu. Ayo kita punya goal yang sama ya, kira-kira seperti itu. Yang kadang-kadang tidak bisa mengikuti semua orang harus punya alur yang sama dulu, ya kan? Nanti ada yang ini, ada yang gitu ya, ada yang suka bolos, ada yang itu. Nanti lama-lama tersisir itu tim-tim itu. Jadi tim yang sama-sama mencintai goal bersama. Kalau enggak, kalau kamu nggak ada cinta tuh bukan cuma cinta keluarga atau cinta, tapi cinta pekerjaan, cinta profesi kita itu juga membuat saya menjadi hidup dan tim-tim itu lama-lama punya spirit yang sama. Menyamakan spirit itu tidak gampang. Ya kan, kayak misalkan Pak Dudi mau ngumpulin orang 10 misalkan. Aduh saya harus nyari ini nggak bisa. Harus kita punya satu nih goal yang sama. Tapi jadi setiap hari itu selalu ada meeting, selalu ada ini. Kita ngapain bareng. Oke. Ngapain bareng, training bareng, studio tuh udah rutin setiap Selasa. Dari mulai nih Kak, Tante kan men-training fotografer dan tidak bisa pegang kamera. Karena saya bilang kalau untuk fotografer, karena yang kita potret adalah orang. Berarti Anda mesti senang dulu berhubungan dengan orang. Ilmu nomor 2 ibarat kata gitu. Kalau kamu, karena kan orang datang ke sini yang dipotret pasti bawanya orang. Iya benar. Nggak motret barang, nggak motret meja, nggak motret kayu, nggak motret makanan itu tidak. Jadi orang itu harus kamu orangnya senang dulu ketemu orang gitu. Kan banyak orang berseni, tapi gua introvert nggak senang ketemu orang, nggak bisa. Seandainya kami nggak bisa, tapi karena profesi saya memotret orang, kamu harus bisa menularkan menyenangkan orang. Kan orang kalau dari motret fotografinya lagi nggak mood nih, bete, lagi patah hati. Iya. Jadi kamu kalau begitu kamu pegang kamera, kamu harus jadi syarat-syarat fotografer memotret orang. Jadi kalau gitu di sini untuk kebahagiaan, kesenangan. Sama ini mungkin tadi baru satu mengendalikan emosi ya. Emosi betul. Akhirnya teman-teman fotografer sini terbiasa mengendalikan emosi tadi ya. Banyak sih, Tante ada fotografer lama ya. Dulu lagi muda tadi barusan training aku. Dulu mau nyuruh dia senyum kudu pakai selotip. Sampai dia ketawa-ketawa sekarang. Sekarang malah udah jadi senior lah. Dia malah berbagi sama adik-adik kelasnya. Jadi buka-bukaan gitu. Dan Jonas siap menjamin apabila ada kesulitan, saya welcome untuk dimintain tolong. Harus adem, karena kamu divisinya motret. Motret harus kamu bahagia dulu, senang, baru kamu akan mentransfer bahagia itu, spirit itu kepada orang yang dipotret. Itu sih kalau motret orang ya rahasianya. Kalau kitanya emang fotografer ini makhluk, nggak bisa, lu motret aja makanan. Ya ibarat kata. Saya kalau ngomong cukup ya tajam juga. Kalau kamu nggak bisa komunikasi dengan manis, dengan baik, ya jangan motret orang. Jangan motret orang ya. Namanya motret barang. Motret produk ya. Motret produk. Harus. Nanti ada ini nggak? Ada apa namanya generasi Gen Z yang udah mulai kerja juga di Jonas Foto yang anak baru? Udah mulai. Iya. Cara ngadepinnya gimana? Kan beda Tante ya. Iya. Anak-anak juga kadang-kadang misalkan gitu kan. Ya, dilempengin dikit-dikit. Tetap dirangkul pakai cara kebaikan. Pokoknya aku baik, motivasi saya begini. Ini akan kamu masuk ke dalam Jonas itu karena ini perusahaan sudah berusia, banyak senior di mana kamu harus respect pasti. Oke, harus respect ya. Tapi kesenangan, saya kan nggak boleh pegang HP pada waktu motret. Nanti kerang-kerang mengganggu kan? Iya. Jadi 3 jam motret, baru kamu 1 jam kan istirahat, 1 jam 2 jam boleh pegang HP, baru lanjut lagi taruh supaya fokus. Nah, berarti ada apa namanya nilai kerja etika ya, etika saat motret. Iya, etika saat motret. Jadi handphone mas, taruh aja udah harganya. Daripada motret dengan hasil kamu lagi suntuk nih, kan saya udah biasa QC. Iya, mohon. Ini dia lagi nggak minat nih pasti. Oh kelihatan ya tadi dari gambar. Kan kita tim QC-nya kita 4 orang, Tante, Bu Dewi, Bu Yuli, satu lagi ada Adel. Cewek semua 4. Tim QC. QC itu semua foto-foto. Semua foto masuk meja itu dulu. Baik orang retouch, yang retouch kan, habis motret kan ada file original yang sudah dipilih orang yang mau itu masuk dulu ke digital, baru nanti kita QC lagi hasil akhir yang akan diterima konsumen. Itu 4 orang? 4 orang kita tim ini. Itu dari dulu seperti itu? Dari dulu. Misal ada QC untuk? Iya, nanti ada yang keluar, kawin, ada aja. Berarti kan bisa ribuan foto tiap hari ngelihat QC itu? Tiap hari. Oh terlatih sekali ya, sangat terlatih jadi udah terbiasa. Ini apa yang, jadi sering main tebak-tebakan, ini apa yang salah, ini apa yang harus dibenerin. Nah umumnya apa Tante kalau di sini? Umumnya
kalau lighting agak aman lah ya, kalau lighting standar. Standar ya. Biasanya keindahan yang tidak terekam, misalkan orang ketawanya kagok, orang bongkok, ngerti nggak? Orang udah keren-keren di pose kayak anak-anak, kira-kira gitu. Anak-anak misalkan abung-abung motret anak-anak, motretnya ngasal, dan anak-anak duduk ini dia juga karung beras, atau selalu banyak-banyak istilah-istilah seperti itu juga. Karung beras. Jadi saya harus punya nilai, karena sekarang pakai HP jauh lebih bagus. Kalau orangnya bisa motret, HP pun keren. Jadi rasa itu yang terus ditularkan tiap hari. Kalau Yonas itu punya kekhasan nggak? Gaya Yonas apa? Kalau dulu kan soft pasti ke Yonas itu mah gitu kan. Modalnya soft ya. Soft. Nah sekarang gimana? Modelnya mungkin natural yang selalu kita angkat. Keluarga ya keluarga beneran dong. Mana ada bapaknya suruh tegak misalkan. Tapi kan nggak semua orang bisa dibetul. Nah, dengan kepribadian kamu bisa bikin orang yang tadinya kaku jadi dibikin relax kira-kira gitu. Nah, terus misalkan ada ibu-ibu yang gemuk, nggak mau duduk, dia kelihatan dia betul. Ya, nanti diatur komposisi sedemikian rupa sampai dia tampil terbaik dengan kegemukannya dia, misalkan kira-kira gitu. Korektif seperti itu. Korektif kan macam-macamnya, bisa dari lighting, bisa dari komposisi, bisa dari angle kamera, misalkan. Nah itu dibutuhkan kepekaan. Tipsnya tuh luar biasa ya. Ya. Kenapa foto di Yonas selalu keren gitu ya? Orang-orang kan selalu gitu kan. Udah yang paling mana udah ke Yonas aja. Itu udah jadi ini sendiri gitu ya. Jadi idiom sendiri gitu. Iya, terus setiap orang juga fotografer, terutama kan ujung tombaknya harus bagus. Kalau kamu nggak bagus, kamu nggak minat, kasihan kan. Jonas punya kayak 200 orang. Yang bergabung di bawah sini. Jadi gara-gara tingkah laku kamu, ya kapok nggak ke Jonas. Dia bilang gitu. Semua saya bebanin ini dulu, supaya kamu ngerti. Kita tuh nggak akan ada kalau nggak ada konsumen. Mau ilmunya mau setinggi langit juga, kalau konsumennya nggak nyaman. Iya betul. Manusia yang paling perlu dirawat kan cuma rasa nyaman ya sebetulnya ya. Iya betul. Misalkan makanan enaknya luar biasa tapi mbaknya judes, kan nafsu makan bisa turun. Iya betul. Kira-kira itu. Nah itu sebenarnya gampang dan setiap orang punya dan cuma ada yang mau atau tidak. Kalau bisa harusnya semua orang bisa. Emang orang ini memang gitu bu, judes misalkan. Itu bisa dirubah. Ada apa dengan hati kamu? Beresin. 3 level orang hidup itu. Badannya, rohnya yang ke atas, sama jiwa-jiwa itu kan emosi. Emosi, sikap kepada orang, ngerti sopan santun, attitude, tata krama, itu harus secara natural harus keluar, dikeluarkan. Punya semua orang pasti turun ke dunia seperti tante bilang, punya kotak bekal yang dari surga. Semua kan kebaikan ya. Iya betul. Mana mungkin mama kita ngasih nasi basi kan enggak? Iya. Mana mungkin sang pencipta nurunin kita ke sini tanpa bekal yang baik-baik. Itu aja. Ya, biarpun latar belakang orang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi tetap punya nilai tadi. 3 level itu harus dirawat. Rohnya yang ke atas sehat, takut akan Tuhan dong, ya kan? Kalau nggak takut gimana? Kayak pejabat itu nggak takut apa-apa, ngeri malah. Kerennya dari mana? Mungkin aku juga sudah berumur jadi ngomong, tapi semua orang pulang, semua ini cuma, semua ini titipan, tapi diterapkan dalam kehidupan. Coba. Titipan ngapain pusing-pusing? Kalau ada teman nggak bayar ya udah nanti akan datang rezeki 2 kali lipat begitu. Iya. Jadi semua nggak dibikin pusing nanti ya? Yang pusing-pusing gara-garanya apa dibongkar. Dibantu bahkan. Iya. Ini kan kita kan punya Mama Dede. Mama Dewi. Ini Mama Dede Jonas. Oke. Iya. Nah, sekarang buat anak-anak muda yang memang tante udah merasakan seperti apa generasi yang Z ini ya. Iya. Itu apa pesan-pesan tante? Kalau buat saya pesannya, setiap orang memang berbeda seluruh dunia. Muka aja beda, kebayang nggak ya? Ada wujudnya aja beda. Apalagi yang tidak kelihatan, yaitu apa? Kemampuan, kebisaan. Itu pun bisa digiring ke arah yang positif. Satu, jadi pemimpin diri sendiri, bisa kontrol apa yang negatif. Nggak boleh masuk gue ya. Kayak Didi mau terima tamu, boleh nggak? Kalau ini, sorry ya, ini rumah saya. Sama dengan badan juga sama. Sorry ya, ini badan saya, ini hati saya harus jaga supaya hal-hal positif membuat saya happy. Kedua, kalau kita happy pasti pengen jadi orang baik, memantarkan kebaikan, memantarkan kemanfaatan. Daripada kamu cuma sibuk sekali ngurusin satu orang itu yaitu namanya siapa tuh? Ego dalam kita nggak boleh diturutin apabila itu hal itu negatif. Kadang-kadang dia nggak sadar diri sendiri yang orang udah paling egois.
narkoba aja lu nggak bisa kontrol, sedih banget. Iya. Emosi aja yang ada di diri saya, mulut aja yang nempel di dalam diri kita nggak bisa kontrol, ngeri banget dong. Gimana mungkin mau jadi pemimpin RT dulu aja belum tentu bisa. Pimpin satu diri dulu maksimal. Kan kita bisa say no, oh ini negatif nih, no, saya nggak suka petek nih, bisa ngomong tidak dong, katakan tidak pada hal-hal negatif yang membuat saya hidup saya negatif. Ya kan, kira-kira itu paling gampang, gampang diterapkan ya, mencoba. Kayak yang susah kan, ngincapin orang narkoba aja susahnya setengah mati setengah hidup. Karantina balik lagi. Iya. Nah, ada bodoh kan maksudnya. Ngapain kamu? Diri kamu yang paling saya cintai, misalkan semua orang kan pasti mencintai diri sendiri. Jika lu merusak diri Anda sendiri, kan itu udah kebodohan paling fatal. Nah, ada nggak satu kata kunci untuk sukses itu apa Tante? Untuk ke situ, saya selalu mikir, mungkin juga karena usia ya, hidup itu tidak selamanya. Hidup itu cuma minjem, mampir. Kan nggak ada kamu mau, sorry ya, korupsi sampai triliun juga mau dipakai apa? Iya betul. Ibarat kata, jadi pada waktu mulai coba icip-icip bermanfaat, ternyata nyaman loh. Ya, katakanlah kan banyak kata-kata Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi kebaikan apapun, sekecil apapun, datengin bahagia tuh, gitu. Jadi yang paling nggak boleh yaitu fokus kepada nomor satu, ego. Ego tuh semakin dimanja, semakin nyebelin. Maunya gede. Ya, contohnya, sorry ya, korupsi. Mungkin dimanja, mungkin kadang-kadang duitnya belum tentu mau buat apa. Tapi nggak tahu ada satu greedy yang nggak bisa dia kendalikan. Iya. Ya biar dulu semua orang butuh uang, tapi bukan berarti akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Karir hancur, keluarga ibaratkan. Itu kan nggak goal. Ya mungkin tidak berkah itu ya. Ya tidak berkah. Oke. Siap, Tante kalau dari ngobrol sini luar biasa ini semuanya. Maksudnya nasihatnya udah tua banget ya, udah uzur. Enggak, ini masih nyambung karena Gen Z yang ngomong jadi. Iya, karena yang dengar mereka nanti Tante. Iya, kita mah hanya bisa menyampaikan kebaikan yang seperti Tante cerita, banyak sebarkan kebaikan. Jadi apabila setiap orang pasti punya sisi egois, ya kan? Buat gue dulu, hati-hati, lu jangan merusak lu gitu. Gitu, jadi mengontrol ego ya. Bagaimana kita mengontrol ego biar kita juga bisa tetap menebar kebaikan. Tentu terima kasih banyak loh. Ini luar biasa obrolannya, banyak insight, bukan insight lagi, ini banyak apa namanya? Kalau kata mutiara, ini semuanya kata mutiara. Nasehat, nah itu. Gitu yang bisa bisa bertahan, bisa masuk ke pikiran kita, ke jiwa kita, semua kita menjadi kata tadi terus menjadi lebih baik begitu Tante. Dan jadi jangan takut dengan kesannya, aduh gua nggak bisa ini, nggak bisa, nggak apa-apa, itu oke. Berarti kita memang harus berkumpul atau berjamaah ya. Nah, setiap orang punya kelebihan masing-masing, bergabung jadi kita keren. Siap. Semoga Yonas semakin maju terus, bertahan terus, karena ikon terus. Buat Tante juga Tante, Bunda sehat juga Tante semuanya. Saya happy loh terus terang hari ini karena begitu pas ada waktu, bener-bener semua rezeki sehat, bisa ketemu dalam kondisi sehat semuanya. Saya ada tim, saya kenalin juga sama Tante ini. Tante Dewi, Nuhun pisan Bu Dewi ya, makasih banyak Tante, makasih banyak, selamat semuanya. Sukses. Nuhun.